Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 5 dengan anggota saya Diah Hemawati. Saya Fauzul Azim Mukmin. Saya Maulana. Kami dari SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian Satuan Pendidikan Kimia dengan guru pembimbing Ibu Dona Eliza, SPD. Dasar teori dari praktikum ini adalah yang pertama, larutan. Larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang memiliki kesamaan dalam zat penyusunnya, tidak dapat dibedakan secara fisik dan saling melarutkan. Disebut sebagai zat terlarut jika jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Yang kedua, larutan elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang mampu menghantarkan arus listrik yang dicirikan dengan timbulnya gas dan mampu menghidupkan bohlam, dikarenakan di dalam larutan tersebut terdapat anion dan kation. Yang ketiga, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak mengandung ion yang dapat menghantarkan arus listrik sehingga tidak mampu menghasilkan gelembung gas dan tidak mampu menghidupkan bohlam lampu. Pertama, siapkan seluruh alat-alatnya lalu sambung dua baterai menggunakan selotip. Hubungkan kabel dengan ujung baterai lalu pasang lampu pada kutub plus dan hubungkan ujung-ujung kabel lainnya dengan paku. Alat batu baterai, gelas plastik, selotip, kabel dan bohlam, sendok dan gunting. Setelah percobaan yang telah kami lakukan dan data yang telah kami dapatkan dengan 7 larutan percobaan, yang pertama yaitu larutan garam menghasilkan gelembung yang banyak dan menyalakan lampu dengan cukup terang. Yang kedua yaitu larutan gula dengan sama sekali tidak menghasilkan gelembung
dan tidak sama sekali menyalakan lampu. Yang ketiga yaitu larutan asam cuka, menghasilkan gelembung yang begitu sedang dan sama sekali tidak menyalakan lampu. Yang keempat yaitu larutan jeruk nipis, yaitu menghasilkan gelembung yang cukup sedang dan sama sekali tidak menyalakan lampu. Yang kelima yaitu larutan sabun, menghasilkan gelembung yang banyak tapi sama sekali tidak menyalakan lampu. Yang keenam yaitu air teh, itu sama sekali tidak menghasilkan gelembung dan tidak menyalakan lampu. Yang ketujuh yaitu air keran, yang sama sekali tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Nah, jadi larutan yang berhasil menciptakan gelembung itu menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak menghasilkan gelembung itu menandakan bahwa larutan tersebut bukanlah larutan elektrolit atau biasa disebut non-elektrolit. Nah, kalau lampu, larutan yang berhasil menyalakan lampu itu menandakan bahwa larutan tersebut terionisasi dengan baik. Sedangkan larutan yang tidak dapat menyalakan sebuah lampu menandakan bahwa larutan tersebut tidak dapat terionisasi sama sekali. Saya Harjati Handayani yang akan menyampaikan kesimpulan pada penelitian atau percobaan kali ini. Baiklah, kesimpulannya adalah suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik apabila dalam larutan tersebut ion-ionnya dapat bergerak bebas. Sebaliknya, apabila ion-ionnya rapat dan kuat dan tidak dapat bergerak bebas, larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik. Arus listrik pada kawat di sini berperan sebagai elektron, sedangkan arus listrik di dalam larutan merupakan aliran-aliran muatan atau ion-ion. NaCl atau larutan garam merupakan contoh dari elektrolit kuat.